Ya, baiklah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kendala penilaian sikap siswa selama proses pembelajaran daring. Pada kelompok kami kelompok 1 terdapat anggota yaitu Lia Safari, Ananda Putri Gita, Anjal Dewi Puspita, Cynthia Eunike, Septiana Paris, dan Johannes Anjo. Ya, lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian, di mana prinsip penilaian ini terdapat objektif, terpadu, ekonomis, transparan, dan akuntabel, edukatif. Pertama, saya akan menjelaskan objektif, yaitu di mana proses penilaian itu standar dan tidak dipengaruhi oleh subjektif. Dan terpadu ialah di mana penilaiannya yang oleh pendidik, yang sudah terencana. Dan yang ketiga itu ekonomis, di mana penilaiannya itu yang sudah efektif dan efisien dalam pembelajaran. Keempat itu transparan, di mana penilaiannya yaitu dari kriteria penilaian dan proses penilaian dapat diakses oleh semua pihak. Dan yang kelima itu accountable, di mana proses penilaian ini dapat ditanggung jawab oleh di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Edukatif itu di mana proses penilaiannya itu memberikan edukatif atau pendidikan bagi guru dan siswa. Ya, lanjut. Nah, di aspek-aspek penilaian ini terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Yang pertama ranah kognitif, yaitu di mana ranah ini kegiatannya mencakup dengan otak atau pengetahuan atau pendidikan. Terdapat bagiannya yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua itu ranah afektif, di mana ranah ini penilaian berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku. Yaitu terdapat bagiannya yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian atau penuntut sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Dan yang ketiga itu nilai psikomotorik, di mana psikomotorik ini, ranah psikomotorik ini ada penilaiannya dengan kegiatan atau keterampilan. Terdapat bagiannya yaitu persepsi, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola, dan kreativitas. Ya, lanjut. Nah, di sini penilaian pembelajarannya akan mendapatkan kegiatan yang saling mendukung karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan untuk perbaikan penilaian. Ya, lanjut. Ya, baiklah. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan antara penilaian dengan hasil belajar. Penilaian yang sesuai dengan kurikulum, metode, dan mode pembelajaran yang benar itu akan membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pencapaian hasil belajar ini harus sesuai dengan indikator-indikator. Nah, adapun hasil belajar mencakup beberapa bidang, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sesuai yang dijelaskan oleh Andi tadi, kognitif merupakan penilaian mengenai pengetahuan seorang peserta didik, sedangkan afektif penilaian mengenai sikap, dan psikomotorik merupakan penilaian mengenai keterampilan seorang peserta didik. Baik, di sini ada strategi penilaian sikap selama daring. Penilaian sikap berhubungan dengan sikap siswa terhadap materi pelajaran, sikap siswa terhadap guru atau pengajar, sikap siswa terhadap proses pembelajaran, dan sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Di sini, selama proses pembelajaran daring, penilaian sikap dilakukan guru melalui beberapa strategi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa responden, yaitu 5 orang, guru biologi SMA atau MA di Sumbawa bahwa proses penilaian disikap dari cara merespon tugas yang telah diberikan oleh guru
guru melalui media online, sikap jujur, serta motivasi dalam belajar. Motivasi sangat berperan dalam menunjukkan sikap yang dimunculkan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, motivasi cara siswa merespon tugas yang diberikan guru dapat menjadi patokan guru dalam menilai sikap siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penilaian sikap selama pembelajaran daring. Menurut Setiawan, penilaian sikap yang dilakukan secara daring merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh seorang guru. Karena mengapa? Karena hal ini disebabkan proses penilaian sikap biasanya dilakukan dengan observasi secara langsung oleh guru selama proses pembelajaran. Lalu, bagaimana sih proses penilaian sikap selama pembelajaran daring? Jadi, guru dalam menilai sikap siswa tentunya dilihat dari adanya sikap yang ditunjukkan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran. Lalu, dari sikap yang muncul dari seorang siswa merupakan salah satu cara untuk membantu para siswa dalam proses penilaian sikap dalam pembelajaran daring. Maka, siswa yang mengerjakan tugas dengan jujur dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu dapat membantu guru dalam proses penilaian sikap selama pembelajaran daring. Di sini juga dijelaskan oleh Rahmadayani 2020 bahwa siswa yang mengerjakan tugas dengan jujur dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu dapat membantu guru dalam proses penilaian sikap selama pembelajaran daring. Lanjut. Kesulitan dalam menumbuhkan sikap diri dan baik. Untuk kendala penilaian sikap saat pembelajaran daring, yang pertama itu ada kesulitan menumbuhkan sikap dan gemar membaca dalam diri siswa. Yang kedua itu ada guru tidak dapat mengamati sikap siswa yang berkaitan dengan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Baik, hal ini karena dilaksanakan secara daring. Lalu yang ketiga yaitu sulit dinilai adalah kejujuran dan orang lain. Karena dalam pembelajaran daring tidak dapat dipantau dengan secara langsung sehingga nilai kejujuran yang diamati guru dapat berlangsung dengan baik. Lalu yang keempat, guru terkendala dalam menentukan secara tepat siswa yang memiliki disiplin yang tinggi dan siswa tidak memiliki disiplin yang tinggi juga. Terima kasih. Kenapa, Li? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah proses penilaian sikap pada pembelajaran daring dinilai akurat atau tidak. Nah, penerapan pembelajaran daring tentunya diiringi oleh permasalahan dalam pembelajaran maupun dalam mengevaluasi siswa. Permasalahan pembelajaran daring yang diterapkan dalam era tatanan baru tentunya muncul terkait kesulitan guru dalam mengevaluasi siswa, terutama dalam menilai sikap siswa selama pembelajaran daring. Penilaian sikap menjadi hal yang perlu untuk dibenahi selama pembelajaran daring ini. Dalam hal ini, menyiapkan instrumen yang cocok dalam pembelajaran daring. Kemampuan dan keterampilan serta keahlian guru untuk mengotomatiskan pengajaran seperti penilaian digital dapat memantau kemajuan siswa dengan platform yang ada di sekolah. Guru harus mampu mengkondisikan siswa agar dapat belajar menyenangkan dan mengembangkan karakter mereka meskipun dinilai melalui pembelajaran daring.
sehingga munculnya karakter kepercayaan diri. Maka dari itu, proses penilaian sikap yang dilakukan secara daring tidak akurat karena guru bisa melihat secara langsung sikap yang muncul